Terima kasih Anda masih di podcast TV show-nya TV Muhammadiyah. Pokoknya di sini kita bakal ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini nih tempatnya. Nah, kita masih terhubung sama Mas Rangga Umara nih. Halo Kang. Iya Kang, aku nggak mau basa-basi lagi nih. Aku tadi mau nanya ini kira-kira kalau warung pecel lela ini sebenarnya udah berarti prosesnya biar sampai sukses itu berapa lama Kang? Kalau boleh di total-total nih. Ya sebenarnya waktu untuk sukses ini kan tergantung kitanya gitu ya. Bagaimana kita belajar dari frustasi demi frustasi tadi gitu ya sampai berhasil. Nah, waktunya berapa lama ya? Tidak ada yang bisa menentukan berapa lama suksesnya seseorang. Yang bisa menentukan ya hasil kerjanya orang itu sendiri gitu ya. Nah, jadi di sini tergantung seberapa fokus kita, seberapa tekun kita gitu ya untuk terus bekerja dan memperbaiki diri. Karena yang paling penting di sini bagaimana kita bisa bekerja dengan gembira. Jadi ciri-ciri yang orang yang sukses itu kan dia mencintai pekerjaannya. Ciri-ciri cinta itu kan sebetulnya dipikirin terus. Kalau kita cinta sama sesuatu pasti kepikiran terus. Jadi di pikiran tuh kayak lu lagi gitu ya. Jadi bangun tidur kepikiran bisnisnya, bangun tidur tuh kita semangat, kita ngelakuin sesuatu gitu ya. Nah itu tandanya kita punya passion gitu. Tapi kalau kita bangun tidur udah ngeluh terus ya, yang dibicarain masalah-masalah yang kita keluhkan. Nah biasanya suksesnya agak lama tuh. Suksesnya agak lama. Kang, kalau ditanya nih sekarang total udah berapa ya Kang waralabanya nih kalau yang warung pecel lela sendiri? Udah di mana aja? Pecel lela sekarang sempat 105 outlet, tapi sekarang yang eksis 40 karena udah sangat selektif sekarang untuk pembukaan outlet. Kalau yang di luar negerinya sendiri udah Malaysia di mana tinggal aja? satu. Wah, luar biasa. Nah, sekarang aku mau ngomongin dong itu bisnis kuliner terbarunya ada di belakang tuh, Horestic. Oh gitu. Itu gimana kepikirannya Kang bisa bikin kuliner murah 10.000 loh Kang harga stick. Itu gimana ceritanya Kang? Oh ya. Jadi Horestic ini produk terbaru dari kita, ini sebagai bentuk solusi ya. Untuk solusi buat masyarakat yang memang mau menikmati stick dengan harga murah. Nah, ini kalau lihat tampilannya kayak gini. Tampilannya mewah ini, loh itu. Ya, ini stick yang kita jual harganya 10.000. Nah, kalau lihat bentuknya nah kayak gini 10.000. Tuh. Oh my god. Itu 10.000. ada untungnya Kang. Oh, ada dong. Karena ya sekarang ini kita bagaimana bisa membuat produk-produk yang bisa diterima masyarakat dan memang kita ngejar volume gitu ya, kita ngejar volume penjualan. Oke. Nah, tadi sebenarnya target marketnya udah dibocorin sih anak-anak kalangan mahasiswa gitu. Tapi kalau secara garis besar selain mahasiswa siapa lagi Kang target marketnya? Itu udah ada di mana aja Kang? Sekarang ada di Jogja, ada di Klaten, kita kebanyakan di Jawa Tengah, karena memang di Jawa Tengah ini gudangnya produk-produk murah, gitu ya. Murah tapi bukan berarti murahan, gitu ya. Ya dengan menjual produk seperti ini, 20.000, saya rasa, 10.000, saya rasa ini punya nilai tambah tersendiri. Benar. Itu udah buka franchise lagi atau emang semuanya masih punyanya Kang Rangga semua nih atau gimana Kang? Saat ini belum franchise, tapi kemitraan gitu ya, dan semua kita kelola sendiri. Jadi model bisnisnya sekarang lebih ke sirkah atau bagi hasil. Oke. Kang, ini aku mau nanya dong Kang, kalau misalnya kan sekarang kalau misalnya Kang Rangga update sama media sosial sendiri kayak bisnis kuliner nih makin ngejamur, bener nggak sih? Setuju nggak sih? Oh iya, Semua banyak gitu banget. kayaknya semua dijual gitu, aneka rupa, mulai dari yang aneh-aneh sampai yang biasa semua dijual. Kalau menurut Kang Rangga sendiri fenomena ini tuh gimana Kang? Ya nggak bagus, memang ya bisnis kuliner ini kan salah satu bisnis yang menyumbang PDB paling besar ya dari sektor ekonomi kreatif. Kalau kita bisa lihat datanya di internet itu sekitar 209 triliun, itu di atas bisnis fashion sama craft ya. Nah, ini tentunya menjadi peluang bagi banyak orang dan banyak orang yang
menggantungkan rezekinya di sini. Dan bisnis kuliner juga tidak kenal krisis. Contoh seperti saat corona saat ini ya orang pasti cari makan gitu ya. Mungkin orang banyak nggak keluar rumah, tapi sekarang bisa pesen online gitu ya. Nah, selalu ada kesempatan di bisnis kuliner. Nah, tentunya persaingan ini kita harus sambut baik dengan terus memberikan nilai tambah. Jadi jangan hanyut dalam persaingan atau jangan takut dengan persaingan. Justru semakin banyak pesaing semakin bagus. Dari situ kita bisa terus introspeksi dan mengkoreksi apa yang kurang dari bisnis kita sehingga kita bisa menjadi atau tampil menjadi pemenang karena udah siap dengan kompetisi. Seperti itu, Kayak Mbak. gitu ya Kang ya. Jadi yang penting pede aja gitu ya. Pede sama apa yang dijual, konsisten sama apa yang dijual, insya Allah berhasil lah ya gitu ya Kang. Kurang lebih kayak gitu ya Kang. Ya, dan berikan yang terbaik gitu. Berikan yang terbaik, berikan ke customer kita yang terbaik gitu. Ya, insya Allah hasilnya akan mengikuti. Nggak harus mahal gitu ya. Nggak harus mahal, tapi yang penting semua orang cinta sama produk kita. Kayak kurang lebih kayak gitu Iya, kali ya Kang ya. betul, Kang, betul. ini bisnis Kang Rangga ini kan berarti udah ada beberapa nih. Ini masih ada lagi yang belum tercapai atau gimana Kang? Udah fokus sama bisnis yang sekarang aja? Boleh diceritain? Ya, jadi sekarang ini saya menciptakan beberapa brand ya, beberapa brand. Kalau dulu kan pecel lele lela. Tapi visi saya atau misi saya adalah menciptakan bisnis kuliner gitu ya dengan macam-macam brand. Jadi begitu keluar rumah tuh, wah ini hasil karya saya gitu ya. Nah sekarang ini sedang diciptakan beberapa brand bersama Juara Group ya. Kita namanya punya Jagat Kuliner Juara. Di dalamnya ada horestik, kemudian ada warteg, ada gorengan. Justru ada banyak macam-macam produk gitu ya. Nah tujuannya kita di samping berjualan, kita juga membuka lapangan kerja. Kita mencari mitra dan sekarang sudah ada di seluruh Indonesia, gitu ya, mitra-mitra kita. Gitu ya. Ada ada roti Ropi, kemudian ada mungkin kalau sering lihat sekarang ada roti seperti roti O gitu ya di pinggir-pinggir jalan. Nah itu dari grup kita juga. Pokoknya gimana caranya tuh kalau misalnya aku dengar ceritanya Kang Rangga justru banyak kan semuanya rata-rata berharga murah meriah semua ya Kang ya. Tapi aku ngebayanginnya tuh kayaknya enak-enak semua gitu. Oh, Nah, amin. Kang, Ya karena satu kita pertanyaan ngerjainnya terakhir. pakai hati. Pakai hati, harus pakai hati ya Kang ya. Hmm. Kang, satu pertanyaan terakhir dong, merintis perjalanan panjang merintis kuliner sampai dengan sekarang itu pasti nggak mudah. Aku tahu yang paling diingat, yang paling nggak bisa dilupain selama perjalanan ini itu apa sih Kang? Ya dulu diusir dari kontrakan, terus sewa tempat dinaikin. Ya lika-likunya banyak lah. Tapi itu kan bagian dari proses ya. Itu bagian dari proses yang memang harus kita nikmati. Gak semuanya perjalanan itu menyenangkan, gak semua hal yang dilakukan itu sesuai dengan keinginan kita. Tapi yang harus kita yakin bahwa kita akan sampai tujuan. Itu aja. Sama kayak kita mau piknik, jalan-jalan, naik gunung gitu ya. Nah tentu jalan naik gunung itu pasti berliku-liku dan melelahkan. Nah, tapi simpan dulu semua keluhan. Nanti ceritanya begitu udah di puncak gitu ya. Kita akan ceritakan semua keluhan itu dengan ketawa-ketawa karena kita sudah sampai di puncaknya. Tapi kalau kita mengeluh malah nanti nggak nyampe-nyampe. Dan saya percaya nggak pernah ada bisnis yang jenuh gitu ya. Yang ada pengusaha yang jenuh karena nggak punya mimpi atau visi jangka panjang. Jadi buat teman-teman yang penting punya mimpi, punya visi, terus kejar sebaik-baiknya, pasti teman-teman bisa mencapai. Itu aja. Oke, jadi punya mimpi, punya visi, kejar sebaik-baiknya. Waduh, ini obrolan yang luar biasa banget hari ini. Kang Rangga, makasih banget ya udah meluangkan waktunya kurang lebih 1 jam ngobrol bareng sama kita. Jangan bosen kalau nanti kita undang lagi di podcast TV show-nya TV Muhammadiyah ya Kang ya, buat cerita Ya, lain lagi gitu seputar lainnya. Ya, Oke, terima kasih Teh itu dia Reni. tadi
Iya, sama-sama Kang. Itu dia tadi Kang Rangga Umara selaku owner warung pecel Lele Lela. Wah, obrolan kita benar-benar obrolannya sering panjang tapi nggak bikin boring karena semuanya bermanfaat. Tapi yang pasti apapun yang tadi kita obrolin yang bermanfaat semoga bisa diserap dengan sebaik-baiknya. Kalaupun ada kesalahan itu kesalahannya dari saya saja. Terima kasih juga udah menyaksikan podcast TV Show-nya TV Muhammadiyah. Jangan lupa untuk saksikan podcast TV Show TV Muhammadiyah setiap hari Senin sampai Minggu. Untuk itu, saya Reni Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.